Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Susanti SAG, salah seorang peserta PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022. Saat ini saya akan melakukan praktik pembelajaran layanan bimbingan kelompok dengan topik strategi meningkatkan hasil belajar sebagai salah satu syarat untuk kinerja. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali Bu melihat wajah-wajah kalian yang sedang kuliah seperti pagi hari ini ya, walaupun beberapa hari lalu cuaca hujan terus, mendung, dan beberapa daerah di provinsi kita ini sudah terjadi banjir. Ya, kita doakan mudah-mudahan segera terlewati lah cuaca yang tidak baik ini. Baik, untuk mengawal kegiatan ada baiknya kita berdoa dulu. Siapa yang mau berdoa? Silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi ini, angka baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik anak-anak, sebelum kita ke kegiatan ini, Ibu tahu kalian sudah saling berkenalan, tapi tidak ada salahnya ketika Ibu sebut nama, kalian nanti menyebutkan salah satu sisi positif yang ada pada diri kalian yang diawali dengan huruf nama kalian, ya. Tapi ini sisi positif, jangan sisi negatif, ya. Jadi silahkan dipikir dulu apa nih kira-kira sisi positif yang ada pada diri kalian. Sudah? Kenapa ketawa? Ya, baik. Ibu mulai dengan Sarah. Oke, Sarah. Oke, sopan santun. Kayaknya mau kiri ya. Coba di sana seperti itu nggak dia? Sopan santun. Ya. Kemudian Vina. Vina. Fashionable, fleksibel, Wapi ya. Oke, kemudian Siti Ataya. Iya. Saya asik dan juga sedikit alim. Kalau alim jangan mas, sedikit, harus ditingkatkan lagi itu ya. Oke. Kemudian Salwa. Amin. Ada lagi nggak? Ini banyak nih. Itu aja ya, sopan dan solehah. Kemudian Raya. Rajin. Rasional. Riang. Adalah. Oke, kemudian Hora. Susah kali Bu. Ya susah ya. Ambil aja. Oke, kayaknya orang ngomong seperti itu ya. Oke, ya semua ya. Jadi begini anak-anak semua, kenapa Ibu mau meminta kalian untuk menyebutkan sisi positif, walaupun sebenarnya dalam diri kita juga ada sisi negatif. Jadi sisi positif itu supaya kita terbawa terus karakter baik kita itu pada sisi positif tersebut, ya. Jadi setiap angka itu punya sisi positifnya. Tapi kalau di sisi negatif juga ada, misalnya Raya ribut misalnya, ya kan? Ribut ya? Iya, memang menunjukkan bagian dari diri kita. Tapi ributnya Raya tuh banyak ya ke arah positif. Masih ya. Baik anak-anak, udah kita udah kenalan, Ibu sudah tahu semua nama kalian dan sisi positif kalian. Kita lanjut kepada
tujuan dari pertemuan kita. Udah tahu belum kenapa ibu panggil? Belum. Kira-kira kalau dipanggil sama guru BK kenapa tuh? Ada masalah. Buat nakal. Buat nakal. Ya ampun. Nakal. Berarti kalian nakal nih. Tapi biasanya kalau dipanggil guru BK ada was-wasnya ya? Ya. Baik, nggak ada masalah. Mungkin ya karena kita kurang komunikasi aja ya. Tapi kalau dilihat selama ini nggak ada kan guru BK di sini yang menghakimi siswa? Jadi sebenarnya tujuan ibu memanggil kalian berdasarkan informasi bahwa hasil belajar yang lalu itu sangat kurang, ya. Tentu kalian nggak mau kan? Anak sekolah ini kan cita-citanya ke perguruan tinggi favorit ya kan? Tapi kalau nilainya rendah, tidak mencapai target, tentu akan sulit. Nah misalnya Raya, mau kemana nih tempat Nusa? Tamat Nusa mau ke Umbrau. Umbrau, kasih emang? Enggak. ya rata-rata anak kita sekolah kita ini alumninya memang banyak yang kuliah di luar Aceh ya, tentu kan nggak mau ya kan. Baik, jadi tujuan ibu memanggil kalian kembali untuk meningkatkan hasil belajar sekaligus melakukan layanan bimbingan kelompok. Nah, jadi di bimbingan konseling ini ada salah satu layanannya itu layanan bimbingan kelompok. Selain ada layanan bimbingan prasikal yang masuk kelas memberikan informasi itu layanan bimbingan prasikal. Kemudian ada layanan konseling individu. Itu kalau misalnya masalahnya itu pribadi, yang cuma boleh tahu kalian dan ibu misalnya, itu ada ruang khusus. Kemudian layanan konseling kelompok. Kalau ini kan bimbingan kelompok, itu topiknya nanti ibu yang sampaikan. Nah, topiknya ibu yang kasih, misalnya strategi meningkatkan hasil belajar. Tapi kalau konseling kelompok, mungkin nanti masalahnya dari diri kalian. Nanti kita pilih satu masalah yang sangat menarik. Nah, untuk hari ini kita lakukan layanan bimbingan kelompok. Ya, siap ya? Siap. Tapi kok tegang jadinya ya? Oke, kita buat ice breaking dulu lah kalau gitu. Ice breaking. Siapa mau berbagi ice breaking? Hah? Kita bagi es ya? Yes. Ini aja, ikuti apa yang ibu lakukan ya. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan apa yang ibu harapkan dan ibu inginkan. Jadi ice breaking ini intinya mengasah kalian apakah kalian sudah fokus, apakah sudah ada di sini badan dan jiwanya, atau udah masih di kamar di tempat itu. Baik, contohnya seperti ini. Kalau saya bilang hidung, tunjuk hidung. Kalau bilang lidah, dahi ya. Jadi tunjuk dahi, bilang telinga, tunjuk telinga. Kayaknya gampang. Ya. Kita mulai ya. Oke. Yang Raya, semangat? Pak. Baik, kalau saya sebut dahi. Dahi. Oke, hidung. Hidung. Kok saya salah ya? Telinga. Telinga. Mulut. Dagu. Kayaknya udah ngomong ini dia. Mata. Mulut. Oke, kayaknya di pagi masih fokus ya, bukan kalau untuk kita semua. Baik, kalau masih fokus berarti insya Allah mudah-mudahan kegiatan kita pagi hari ini lancar. Ya. Baik anak-anak, sebelum masuk kegiatan inti, sekali lagi ibu sampaikan kalian siap ya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Tapi harapan ibu kalian harus aktif, jangan diam, karena apa yang disampaikan ini untuk kalian juga. Ya, dan kalau misalnya nanti di kegiatan kita ini ada rahasia-rahasia yang diungkapkan, misalnya Ataya kalau di kelas sering ngantuk atau nggak konsen, jadi kita semua harus menjaga rahasia itu. Rahasia umum, Bu. Rahasia umum ya? Oh iya, pada ngantuk semua di kelasnya ya? Iya. Oke, pokoknya kan kalau kita punya rahasia yang nggak boleh kita dengan orang lain, kita cukup sampai di sini aja. Ya, tapi kalau rahasia itu sampai bocor keluar, kitalah yang mengucapkannya. Sepakat? Sepakat. Jaga rahasia ya. Nah, yang satu lagi harus terbuka. Terbuka berarti jangan ada yang malu-malu untuk mengungkapkan. Ini kesempatan nih kita berbagi, cari solusi tentang masalah kalian.
Apalagi masalahnya tentang hasil belajar. Orang tua susah nggak di rumah? Susah kan? Memikirkan kok anak saya nilainya anjlok, padahal dulu di sekolah lama 10 besar misalnya, ya kan? Sampai di sini jadi 10 besar paling bawah. Oke, kalau kita siap, kita mulai. Nah, yang pertama di depan kalian ini Ibu sudah membuat beberapa catatan. Silakan dipilih 1 orang 2 yang kau dapat. Dapat 2-2. Ini lagi. Baik. Sekarang silakan kalian baca masing-masing dapat apa. Silakan siapa duluan yang mau baca. Konsep diri negatif, kebiasaan buruk, motivasi berprestasi rendah, lari dari masalah. Oke. Sekarang siapa lagi yang mau baca? Sarah. Rendahnya bakat numerasi dan literasi. Oke. Emosi negatif tidak terkendali. Emosi menguasai rasio atau logika. Oke, lanjut. Oke. Kira-kira setelah dibaca tadi ada nggak yang menyentuh-nyentuh kalian? Ada ya. Ada, dan ini memang hasil penelitian para pakar sebenarnya kepada para pelajar tentang kesulitan yang mereka hadapi selama belajar. Nah, sekarang di papan ibu sudah siapkan nih potongan-potongan kertas juga. Jadi silakan kalian tempel sesuai dengan apa yang sudah ada kalian dapatkan. Oke, silakan. Jangan rebut-rebutan, ganti-gantian. Silakan. Ini ada lemnya. Siapa duluan? Lihat dulu di mana. Di situ kan ada, di atasnya ada. Pakai lemnya. Oke, itu aja soal itu ya. Soal Oke, Sarah. Di sampingnya. Di situ. Oke, lanjut terus. Siapa yang mau? Kenapa nggak ketemu? Sambil kawan-kawan menempel, boleh saya mau tanya, sebenarnya kalau pelajaran apa yang paling sulit kalian terima pemahamannya secara langsung? Kimia. Kimia, matematika, lagi fisika, biologi, lumayan ya. Numerasi kayak gitu. Ya, numerasi ya. Oh, ada kan tadi disebut tadi ya numerasi ya? Oke. Potensi kecerdasan. Gak apa-apa, yang penting bisa baca. Nah, sudah ketempel semua ya. Nah, sekarang lihat dulu nih. Ini kan tadi ini para pakar sudah melakukan penelitian, ya, pakar pembelajaran. Jadi dilihat di sini kesulitan dalam belajar ditemukan di berbanyak negara. Ini yang umumnya, gitu. Kemudian aspek belajar yang pertama yang penting untuk dilihat yaitu potensi fisik atau fisiologi. Kesehatan terganggu, kesegaran dan stamina menurun, kira-kira bisa nggak kita belajar? Keseringan sakit misalnya gitu kan? Nah, kalau modal bahasa langsung tertinggal semua gitu. Beda talent, ya. Makanya kalau kita melihat ini yang nomor 1 itu apa fakta yang terjadi di antara kita kira-kira? Kurang tidur. Karena apa kurang tidur? Belajar. Padahal kita mau ini ya, mau bisa ya. Tapi mau bisa itu akhirnya membuat kita kurang tidur. Oke, apa lagi? Selalu banyak kegiatan jadi capek kayak gitu. Oke, full. Nah, dari pagi sampai subuh ya? Subuh sampai malam. Dari subuh. Kira-kira kalian tidur sehari itu berapa lama? 2-4 jam. Iya, 2-4 jam. Oh iya? Nah. 6 jam. Tapi kok badannya sehat-sehat semua? Oke. Kesehatan terganggu itu kira-kira kalau penyakit umum di sekolah kita apa ya? Lambung. Lambung. Ya, Bu. Dan itu karena Nggak makan. makan. Supaya jomblo slim. Oke,
karena jarak ruang makannya. Jauh. Habis itu mungkin kalau pagi juga karena ada ulangannya jam pelajaran pertama, jadi pagi suka lewat. Sarapan ya mementingkan belajar daripada makan. Tapi ada stok makanan nggak? Ada. Berarti tiap kali itu ya. Makanan umat ya. Oke, nomor 1 berarti pernah lah di lingkungan kita hadapi, kalian hadapi ya. Kemudian potensi kecerdasan. Nah, kalian anak yang cerdas? Tentu. Kenapa? Karena menurut setiap penerimaan siswa dari 1000-an yang terima kan hanya 200-an yang terima ya. Berapa tuh banding berapa? Tapi sampai di sini kira-kira gimana? Saingannya banyak. Saingannya ya. Tapi kalau misalnya dalam bidang kurasi ini kalian punya kendala, apa yang kalian lakukan? Banyak jawab soal. Oke. Ada cari trik mudah dan cepat bisa. Tapi terkadang mungkin ada beberapa guru tuh yang nggak mau pakai cara mudah kita gunakan cepat, harus pakai cara yang sesuai dengan konsep. Sistematis. Apa yang diajarkan? Oh, jadi sebagai murid harus Ya. tapi nggak apa-apa, sekali-kali bilang, Bu, saya bisanya seperti ini, Bu, hitungannya. Kalau Ibu yang ini nggak, saya agak sulit. Pernah nggak kalian sampaikan seperti itu? Belum ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kita masuk ke strategi. Ya. Jadi supaya gurunya juga nggak tersinggung, kalau kita punya gaya sendiri, ya. Baik. Kemudian bidang numerasi juga sebelumnya kalau nilai rapor kalian di bidang matematika fisika IPA sebelumnya tinggi? Matematika aja yang tinggi, karena ada fisika tinggi ya. Sampai di sini semua harus tinggi. Tapi keadaannya nggak apa-apa. Kemudian lanjut ke potensi minat, hobi, kesukaan. Punya minat di mata pelajaran khusus? Ya. Kalau apa minatnya? Minat. Pelajaran yang paling ini lah. Paling nggak ada, Bu. Ya. Tapi yang setidaknya mau didengarkan. PKN. PKN, kayaknya jadi pengacara nih ya. Ya, hukum ya. Hukum ya. Nggak apa, nanti kalau kita tersandung hukum ada Ibu Raya. Oke, kalau Salwa? Saya mau yang lumayan suka itu Biologi, mantap. Mana? Matematika, oke mantap. Oke. Kalau kami Ya. karena guru nasib, jadi kalian lebih suka bahasa Indonesia. Oke. Bu Husna ya? Iya. Sekarang? Saya suka matematika, apalagi kalau misalnya udah tahu caranya harus ngerjain ketika itu deh enak. Kami sukanya kimia bahasa Indonesia. Wah, berarti di sini ada yang IPS ya, ada yang eksak. Memang kita punya minat pada bidang masing-masing ya, nggak apa-apa. Dunia tuh nggak runtuh kalau kita nggak bisa matematika ya. Tapi paling tidak, karena kita masih belajar statusnya, itu memang masuk dalam kurikulum yang harus kita lalui. Salah satunya yang mengambil bimbel misalnya. Karena di sekolah ini kan dari tadi bilang dari pagi sampai malam sibuk terus. Mau tanya sama kawan, bisa nggak? Kawannya juga sibuk. Kawan juga sibuk. Mungkin salah satunya tadi itu, ya, mengambil privat atau bimbel untuk meningkatkan pengetahuan di bidang itu. Ya. Lanjut, kita masih banyak nih. Kemudian potensi kreativitas. Nah, terasa nggak misalnya? Ya tadi nggak suka matematika, nggak suka fisika, terus ketemu guru yang gitu, apa yang terjadi? Ya, jadi kalau keluar kreatif dalam bertanya menulis mengapa, apa yang terjadi? Ya, kita jadinya Iya. Bisa sederhana gitu ya. kalau kurang kreatif. Tapi kalau kita mau tanya, takut jawabannya langsung ekspresi, itulah yang membuat kita kurang kreatif. Betul. Pasalnya itu aja aku nggak tahu. Ya kan? Capek menjelasin dari tadi apa sih kalian dengar? Tidur lagi. Besok jalan lagi luar. Gitu ya. Cerita kita semua. Ya. Oke, itu apa lagi? Potensi emosional. Nah, siapa yang nggak terkendali emosinya? Oke, Ataya, emosional orangnya. Terkadang kalau misalnya moodnya nggak bagus, kayak apa tugas nggak berjalan sesuai rencana, apa waktu lama udah belajar tiba-tiba nggak bulat, itu sampai sore sampai malam langsung kayak
langsung dari misalnya saya jam pelajaran pertama kena ulangan, terus ternyata yang kita belajar tuh nggak hasilnya nggak maksimal itu, terus sampai sore kayak ini kenapa aku nilainya kayak gini, jadi kakak gitu. Oh, jadi dikasih warning ya. Daripada nanti Lagi jadi monster nih ya. Oke. Oke. Memang seperti itu memang sebenarnya ya. Ada ketidakpuasan. Karena kita udah belajar sampai di dalam bisa jadi blank apa yang kita belajar ya. Hilang semua rumus-rumus. Nah, itu sering terjadi waktu ujian tuh. Apalagi kalau pakai SKS, sistem kebut semalam. Nah, oke, nanti kan ada nggak di antara kita? Ada. Itu kawan-kawan yang pindah-pindah. Ada beberapa kawan kita baru seminggu sekolah udah. Ada mau 3 hari ya? Pas mau saja. Oh, Cuma mau semester langsung ini. 17 juta buat 3 hari. 17 juta 3 hari. 17 ya? sayang ya. Apa yang kita sayangkan tuh? Uangnya. Uang pertama. Uang kadang berasal dari Kesempatan. Kan anak lain kan anak lain. Kalau ada kesempatan, maunya yang satu lowong tuh bisa masuk orang lain ya. Tapi karena sangat absen 5 hari. Iya, nggak bisa terima pindahan, nggak bisa terima yang cadangan pun karena mungkin tidak masuk ke sekolah lain. Makanya harus nanti kalau ada calon-calon kan ada kawan-kawan baru atau calon-calon adik nanti kasih tahu seperti itu. Ya. Apalagi kan sekolah kita punya program turun sekolah di Sawu Sekolah untuk kasih tahu apa itu MOSA, ya kan supaya jangan salah masuk. Maksudnya memang MOSA ini bagus gitu, tapi kalau kita nggak sabar nggak tahan ya menyerah sebelum Ada energi energi ya. Tapi tahu nggak hasil dari keluar dari MOSA itu apa yang ada pasarnya juga udah santai-santai aja. Nggak santai juga, cuma enggaknya lebih karena misalnya lihat ya, maksudnya alumni-alumninya tuh kan diterima di perguruan tinggi terbagus, habis itu dapat pekerjaannya juga. Sebelum masuk masa kita pikir kok bisa ya, ternyata pas kita di sini oh ya Ini pantes loh. loh, pantes lah. kerja lembur Perjuangan iya. Kemudian karakter atau kepribadian yang membuat hasil belajar kita juga nggak bagus, terutama konsep diri negatif. Makanya kenapa tadi ibu mau sisi positif kalian munculkan itu, jangan nanti aku nggak bisa, dia kok cuma tidur tiba-tiba bisa jawab gitu kan. Ada ya kayak gitu. Apa lain contohnya misalnya yang terjadi karena konsep diri kita itu terbawa negatif selalu. Tapi boleh nih yang ibu panggil ini positif semua di wajah-wajahnya. Ya, kemana-mana kalian yang muncul orang-orangnya. Ya kan? Di sini ada sampai guru kadang-kadang bilang jangan lagi dia. Udah kemana-mana aja itu, namanya pelajaran. Ya, tapi mudah-mudahan tidak ada lah konsep diri negatif yang sangat ini ya. Kemudian kebiasaan buruk apa tuh? Tidur. Mana tidur kan kurang. Ya, itu ketidur ya? Ya. Tapi nggak apa-apa sih, selama gurunya membiarkan kalian. Ada nggak guru yang membiarkan kalian? Ada beberapa yang biarin, ada yang tapi habis itu di sini itu kenapa tidur kemudian kalian semuanya Atau kebiasaan buruk lain apa? kadang biasa kami makan banyak habis itu kalau udah kekenyangan nggak tahu ingin belajar Oh, ya. Suka makan. Apalagi suasana kelas kita ya. Ada yang AC gelap, jadi tambah tuh. Terus. hujan lagi habis itu Oke, motivasi berprestasi rendah, ya. Kemudian lagi dari masalah. Apa dia contoh dari masalah? keluarga Masalah terus udah kamu pikirin tidur aja. harus Nah, jauh banyak terus nggak Iya. bisa nggak tidur aja habis minum lagi besok siang Iya. Yang penting udah terkumpul, kan? cuma Iya. tidur Kalian punya nggak masalah pribadi dengan kawan atau dengan siapa kan udah kenal jenis nih, ya kan? Kemudian lari dari masalah, misalnya punya kawan yang nggak sefrekuensi misalnya gitu, itu kan jadi masalah juga dalam belajar nggak? Apalagi sekamar. Kalau sekamar 3 tahun lagi, jumpa udah dia aja, ya.
Kemudian spiritual ibadah. Kalau Raya aman ya. Apanya? Ya itu. Tidak bisa dikatakan. Tadi dari masalah ya, kalau Raya ini nggak ada masalah apa-apa deh. Gak punya masalah, mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, kemudian spiritual ibadah tidak menyadari kekuatan iman. Ada yang imannya masih naik turun? Ada. Masih. Ya. Ada. Kalau menghadapi ujian banyak-banyak doa, Ya Bu, banyak-banyak zikir ya. Kalau lagi sedang senang, oke, kemudian keterampilan teknis belajar tidak variatif dan efektif, tidak menggunakan semua indrawi, tidak variatif dan efektif. Misalnya apa? Tadi seperti ibu bilang gaya belajar itu beda-beda. Tapi guru nggak paham gitu gaya belajar kita, ya kan? Ternyata guru ceramah aja, nyatat aja. Akhirnya kita ya daripada nggak dapat nilai bagus, terima aja ya. Oke, kemudian tidak menggerakkan semua indrawi. Mata untuk melihat, kemudian tangan untuk menulis. Ada yang cacat, nggak ada jari, susah ya. Jadi semua mata juga kalau sudah minus bahasa Inggris sudah susah mengalami kesulitan dalam belajar. Tapi rata-rata anak masa hampir pakai kacamata semua ya. Dulu katanya orang pakai kacamata tuh jenius, pinter. Sekarang tahu kenapa? Main HP, main game, nggak tahu waktu, itu juga berpengaruh. Kemudian belajar sambil tidur, ya. Kemudian cahaya lampu di kamar gimana? Ada yang redup, ada yang terang. Terus sekarang kalau belajar malam tuh kayak nggak enak gitu sama kawan-kawan, dia matiin aja lampu pakai lampu belajar. Kadang mau belajar pun nggak, dia masih belajar ya. Tapi habis nih. Oke, kalau gitu kemudian manajemen belajar. Kurang skala prioritas antara belajar, PR dan ekstrakurikuler, bermain, belajar sih kurang komitmen. Nah itu juga kalau kita pintar memanage bisa keteteran, hancur ya. Banyak ikut ekskul, PR tinggal, akhirnya puyeng diri, gitu kan. Kemudian metode belajar tidak variatif, tidak menggunakan semua indrawi. Seperti itu juga metodenya. Berarti kalau memang gurunya seperti itu, kalian sendiri yang harus punya strategi, harus cerdas, gitu kan. Oke, ini semua sudah kita bahas. Nanti kita akan ke strateginya nih, ya. Nah sekarang ibu mau kalian pilih kembali strateginya. Penuh. Tadi aku ambil ini ya. Itu sama ya tadi. Baik anak-anak, selanjutnya di depan kita sudah ada kertas kembali. Silahkan kalian ambil masing-masing. Ini ada nomor 2 dan nomor 1 tentang strategi meningkatkan hasil belajar. Ya, silakan. Nah, di depan ya. Silakan di samping tadi, di samping usaha dalam belajar ada strategi meningkatkan hasil belajar. Silakan dicek kembali sesuai dengan nomor. Ya, siapa yang nomor 1? 2? Oke, beda-beda. Boleh sekalian berdua. Yang lain silakan dibaca nih strateginya. Apakah kalian pernah melakukannya? Orang lain udah jadi profesor, doktor. Kita kan mengalami juga tuh dari SD, TK, SMP, SMA. Ya. Oke, ini udah nampak sedikit. Coba yang duduk belakang bisa menghadap ke sana. Tadi yang dapat nomor 1 siapa? Coba saya baca. Siapa kan? Buku-buku materi yang akan dipelajari dan kumpulkan yang rapi di atas meja. Nah, saya belum lihat di meja kalian gimana nih. Berantakan atau gimana? Tapi biasanya kalau nyari buku untuk besok kapan? Pagi. Tergantung Pagi, malam. Tapi tergantung kalau belajar terus bentuk lagi pagi kan. Ada kira-kira kita pagi panik itu ada buku yang nggak tahu di mana? Tidak. Kenapa? Buku kawan. Ambil buku kawan sebelahnya gitu ya. Yang penting strategi. Kan itu dulu strategi ya. Strategi dong. Jadi jangan sampai terbawa panik. Kalau panik udah blank terus. Mau panik blunder. Tapi jangan sampai ngambil nggak bilang gitu ya. Oke, dikumpulkan yang rapi di atas meja. Kayaknya
kayaknya kita lebih tenang kalau meja kita rapi ya. Kalau berantakan udah lama. Nggak sanggup lihat dah lah tidurnya. Kemudian nanti dari masalah terus tadi. Iya. Kan? Ya, dapat nomor 2. Oke. Mulailah pelajari buku paket dan buku catatan untuk jam pertama dan jam seterusnya. Oke. Berarti di sini kan diharuskan mulai pelajari buku yang berarti kalau memang jam pertama eksak berarti kalian lebih banyak eksak ya daripada PJOK kayaknya. Ya, tapi ingat semua pelajaran penting ya. Yang ketiga siapa dapat? Oke, ini lagi Bacalah buku pelajaran paling lama 20 menit per buku. punya waktu banyak 20 menit tuh. lama tuh. Kalau satu hari berapa pelajaran? 4 tapi 2 jam, 3 jam ya. Kayaknya dibagi aja tuh nanti waktunya ya, 20 menit. Yang penting ada bukanya. Walaupun setelah buka tutup mata. Effort. Oke, nomor 4. Pahami setiap alinea yang dipelajari. Nah, itu gimana maksudnya? Tadi pelajaran apa yang kira-kira harus memahami sekali gitu? Kimia, Indonesia, sejarah, biologi, semua. Berarti harus fokus ya. Kira-kira yang membuat kalian tidak fokus tuh ketika sedang apa tuh? Sedang membaca pelajaran, harus ulang lagi nih. Yang udah dibaca tadi hilang misalnya gitu ya, kalian tuh. Sudah baca tapi lagi pikiran lain. Ya, Nggak tahu dia baca apa tadi. Nanti ulang lagi. Saya juga merasakan itu. Iya, Tadi baca kita apa baca ya? gitu kan, tapi tiba-tiba apa di atas apa tadi ya? Lagi pikiran Berarti memang harus fokus. Salah satu fokus yang bisa kalian kerjakan ya pertama relaksasi, kemudian game-game itu game fokus gitu kan, hitung-hitung jari gitu. Ya jadi kembali lagi fokusnya. Walaupun nanti hilang lagi. Yang penting ada usaha dulu. Kalian nomor 5 siapa? Oke. Catat hal yang penting dan apabila belum mengerti bertanyalah pada guru. Nah, kemana tanyanya? Guru. Siapa yang sering nanya sama guru? Fitriyanti. Iya. Buku masuk itu bahas. Nggak tahu di atasnya, ya kan? Kita bisa mengungkapkan hal-hal yang mungkin menjadi rahasia, tapi sampai di sini aja. Nggak boleh keluar. Sampai ke YouTube. Saya pikir begini, catat hal yang paling penting itu memang kita catat, ya kan? Misalnya ada poin-poin yang dulu catat nih, ini penting. Nah, berarti itu kalian harus tahu bahwa mungkin bisa jadi keluar dalam ujian. Nah, gitu ya. Karena kan misalnya banyak gitu kan, nggak mungkin kita catat semua. Ada poin-poin yang memang harus kita catat. Kemudian bertanya pada guru, ini penting. Kenapa? Karena guru ya memberikan materinya. Kayak sama kawan boleh. Kemudian, nah bertanya pada guru, guru mana yang paling enak ditanya? Kayaknya favorit semua nih Bu. Itu Kami iya ya. kami nggak tahu siapa. Yang mana ya? Wah, Siapa lah ya? nanti ketemu nanti. Kalau ditanya, Pak ini gimana? Kita perhatiin atau Pak kali jalan. Pak ini gimana harusnya? Iya, iya. Harus memahami juga psikologis guru ya. Ditanya, habis itu kalian bercanda sendiri gitu kan. Oke, kemudian nomor 6 siapa? Ya. Untuk pelajaran yang tidak menggunakan rumus-rumus, cobalah sambil bicara sendiri layaknya seorang guru ketika berdiri di depan kelas. Hal itu untuk menguji berapa persen pemahamannya. Oke, itu strategi. Tapi saya pikir dari sama kalian juga ada. Nah, kalau Raya gimana? Apanya? Kalau misalnya belajar, tapi bukan yang rumus. Kalau rumus kan UI. Jadi, Banyak tuh. nah, gitu kan. Jadi sebagai motivasi juga ketika sedang lalai, nah, masuk ke kamar di meja belajar, nampak lagi gitu. Nomor 10. Nah, Upayakan kelompok belajar kecil yang solid. boleh tadi ya? Ada kelompok belajar solid kalian? Belum buat? Belum gini Bu, kalau belajar bersama ada, tapi kalau dalam satu pelajaran kayak kami belajar tergantung pelajaran besok, misalnya
yang kami si A belajarnya besok sejarah, si B sosiologi. Berarti kan nanti masing-masing berarti sama masing-masing. Tapi nanti kalau ada yang nggak ngerti, baru nanya, ini maksudnya kayak mana gitu. Nggak ada yang satu topik malam kita belajar ini ya, nggak ada. Cuma belajar bersama dengan pelajaran masing-masing. Tapi kalau ada yang nggak ngerti, baru tanya, baru buat forum. Beda basis. Ya, karena beda kelas juga. Beda barang juga ya. Enggak, karena ada barang. Kamu nggak, maksudnya masih belum terbiasa pakai barang lain. Oh. Karena itu tadi sempit waktu kita, habis di jalan ya kan. Iya, Iya. Oke, ini sudah ada 10 strategi. Saya pikir ini memang masih umum, masing-masing terpulang pada kita. Strateginya seperti apa, yang nyaman, yang cepat masuk pelajaran, yang kita harus berjibaku dengan kegiatan-kegiatan lain ya. Kalau kita menuntutkan jadwal kegiatan kita memang nggak ada yang kosong ya. Tapi yang paling penting tetap semangat untuk meningkatkan hasil belajar, karena itu tujuan utama ya. Tujuan lain kegiatan ekskul itu kan pendukung saja, tapi bukan berarti nggak ada, tetap harus ada. Karena apa? Tidak cukup dengan kegiatan akademik saja, tapi non akademik juga nanti menjadi pertaruhan kalian ketika kalian sudah di luar sana, gitu kan? Nilai boleh oke, tapi kegiatan organisasi, kegiatan yang bersifat sosial itu tetap harus dilakukan. Oke, anak-anak, saya pikir apa yang sudah Ibu sebutkan tadi, dan itu berasal dari kalian semua ya, dari fakta yang terjadi di kehidupan kita selama di modal bangsa, selama belajar. Mungkin bisa kalian sharing nanti dengan kawan-kawan yang lain ya, bahwa tidak semua kawan-kawan kalian mendapatkan bimbingan kelompok seperti ini, kan ratusan sesuainya ya kan. Jadi kalian yang terpilih, jadi nanti kalau memang ada yang bisa kalian ambil strateginya dari ini, silakan kalian ambil dengan kawan-kawan, tapi rahasia tadi yang nggak boleh keluar ya. Nah, kalau begitu ini sudah kita selesaikan. Ada nggak yang mau kasih kesimpulan terhadap kegiatan kita atau apa yang sudah kalian dapatkan? Oh, oke. Jadi hari ini dengan kelompok ini kita tidak bisa dapat kesulitan dalam belajar kita sendiri. Kita sudah menyadari kita punya kesulitan dalam belajar. Terus tambah lagi dengan strategi meningkatkan hasil belajar. Belajar kan ada banyak tuh. Jadi setelah semua yang kita pelajari ini, kita bisa mengetahui apa aja tuh kesulitan dalam belajar kita. Kita sudah menyadari. Tentunya kita harus bisa introspeksi dong. Kalau kita tuh punya kesulitan dalam belajar, harus meningkatkannya dengan strategi-strategi tadi yang dijelaskan oleh Bu Eva tadi. Jadi dengan bimbingan kelompok ini, kita jangan hanya menetap di sini aja ilmunya, kita kasih untuk kawan-kawan kita yang tidak ada di sini. Iya. Baik, Laura, terima kasih kesimpulannya. Tapi sebelum nanti kita berpisah, ada yang perlu kalian isi ya. Silakan Ibu bagi dulu. Isinya nanti setelah kegiatan ini memang pertanyaan-pertanyaan dari kegiatan kita pada hari ini ya. Tapi nanti kita isi. Oke. Jadi di pertemuan ini Ibu juga mengucapkan terima kasih ya, pesan yang Ibu dapatkan dari kalian sangat aktif untuk mengikuti bimbingan kelompok ini. Mudah-mudahan bisa dijalankan, bisa dilatih diri sesuai dengan strategi yang sudah kita baca bersama, kita bahas bersama, dan tetap jalankan juga strategi yang ada pada diri kalian. Mungkin itu adalah sebuah strategi yang kalian dapatkan dan cocok untuk kalian terapkan. Nah, selanjutnya saya pikir kegiatan kita sudah berakhir. Terima kasih untuk kehadirannya. Tapi ingat, ini baru kesulitan dalam belajar dalam aspek internal. Ada ya nih eksternal, yang internalnya juga ada. Jadi bersedia nggak nanti kalau Ibu panggil kalian kembali untuk melanjutkan sesi yang belum Ibu sampaikan? Bersedia ya. Nah, kalau bersedia, silahkan kalian isi ini setelah ini. Tapi sebelumnya marilah kita berdoa dalam hati saja. Tadi udah Tina ya. Jadi kita berdoa dalam hati, berdoa, kita mulai. Amin. Semoga hari kita sampai sore nanti baik dan cerah. Ya, Ibu akhiri pertemuan kita dengan ucapan
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan diisi. Terima kasih. Ibu. Ayo silakan ya, Kak Ibu. Oke.